Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, next up akan kami tampilkan acara High Tea with HN Magazine yang bekerja sama dengan properti ternama di BSD dalam rangka merayakan International Women's Day. Adapun acara tersebut bertajuk Unite for Women yang menampilkan talk show dan trunk show oleh desainer ternama tanah air Kimberly Tandra. Here we have all the details. High-end viewers, dalam rangka International Women's Day, HN Magazine menggelar acara High Tea with HN Magazine dengan tema Unite for Women. Acara ini bekerja sama dengan properti ternama di kawasan BSD Tangerang Selatan dan berlangsung di Marketing Gallery properti tersebut. Sebelum acara dimulai, para tamu melihat rumah contoh yang terdapat di sekitar tempat acara. Dalam acara ini berlangsung talk show yang mengundang narasumber dari berbagai profesi, mulai dari pebisnis yang mempunyai organisasi dalam bidang budaya dan sosial, Meline Tenardi, desainer muda tanah air yang sudah melenggang dalam New York Fashion Week, Kimberly Tandra, serta seorang pengacara yang merupakan ibunda dari Kimberly Tandra, Susana Wijaya, dan tentu saja dari pihak properti. Mereka berbicara soal pentingnya komunitas dan inspirasi yang bisa didapat dari rumah yang nyaman dan fasilitas lengkap. Acara yang tadi itu luar biasa ya, jadi kita kedatangan tamu-tamu dari ibu-ibu cantik ini dan itu satu kebanggaan buat Nafapak. Dan kita bisa sharing bersama yang tadi kita sebut komunitas, karena ibu-ibu cantik ini kita lihat juga bagian dari komunitas Bintang 5 seperti Nafapak juga kan. Juga kita bisa sharing bagaimana Nafapak juga memberikan fasilitas yang sesuai dengan inspirasi mereka ya. Jadi kita punya fasilitas itu akan memberikan banyak inspirasi maupun memberikan tempat tinggal dan network yang kuat buat ibu-ibu cantik ini. Dan semakin lama saya yakin tema ini itu akan menjadi pemersatu perempuan-perempuan Indonesia semakin kuat. Itu adalah yang tadi disebut adalah komunitas, di mana kalau komunitas itu kuat, bondingnya kuat, sosialisasinya kuat, itu akan bersatu dan akan membentuk satu semakin kuat ya ide-ide baru, inspirasi-inspirasi baru, bahkan mungkin katakan bisnis-bisnis baru kira-kira begitu. Itu dari kekuatan komunitas. Saya sih tadi sharingkan, kebanyakan orang tua itu kan terutama ibunya ya memasakkan kehendak terhadap anaknya untuk cita-cita kan harus masuk ke dokteran, ekonomi dan lain-lain. Saya sharingkan supaya orang tua juga mengerti bahwa anak-anak itu punya mimpi dan cita-cita yang sendiri gitu loh kan. Dan cita-cita dan mimpi itu nggak berhasil. Ternyata anak saya juga berhasil gitu kan. Mulai pertama kali waktu papanya itu menyatakan setuju, dia juga pesan sama Kimberly. Jadi dia ngomong, kalau kamu kerjakan sesuatu jangan setengah-setengah gitu. Kamu harus buktikan bahwa pilihanmu itu berhasil, pilihanmu itu tepat gitu kan. Jadi akhirnya dia memang berusaha sekeras-kerasnya gitu. Tadi kebetulan ditanya adalah komunitas yang saya baru bentuk ya, namanya komunitas perempuan peduli dan berbagi. Di mana saya mengajak perempuan-perempuan untuk ikut bersama-sama kita membangun satu komunitas di mana kita bisa saling mempengaruhi, saling mengisi. Jadi untuk meningkatkan wawasan, meningkatkan kita punya pengetahuan dan keterampilan pastinya ya. Karena dalam kegiatan yang akan saya buat itu semua ada unsur edukasinya. Yang di-sharingkan kebetulan tadi tentang pengalaman, terus juga tentang inspirasi dan juga tentang masa depan gitu sih. Ya penting karena kan hunian itu tempat kita tinggal, jadi penting banget untuk mendapatkan inspirasi sehari-hari sih dari tempat tinggal gitu. Berbicara soal properti, saat ini properti bisa dijadikan salah satu investasi yang menguntungkan. Properti sih bisa macam-macam kan ya kan. Memang salah satunya sih perumahan rumah ini kan, properti kan.
Kalau saya sih bisa jadi logam mulia, dari saham gitu kan. Juga bagi saya kalau beli sesuatu yang mahal seperti misalnya jam tangan ataupun tas, bagi saya investasi juga. Di samping saya punya keuntungan memakai ya kan, juga kan naik juga, tapi nggak sebagus properti ini di properti gitu kan, untuk properti rumah ini kan gitu kan, itu bagus sekali sih, naiknya bisa tinggi, apalagi daerahnya bagus sekali gitu. Ya, menurut saya itu memang properti adalah investasi yang paling aman ya, karena uang kita tidak akan hilang. Jadi kalau boleh saya sarankan adalah investasi properti yang berupa tanah ya, karena tanah itu kan kita bisa gunakan kapanpun, jadi tidak akan mengalami satu kerusakan. Kalau bangunan itu kan bisa ada kerusakan, dan uang kita tidak akan hilang, walaupun memang harganya bisa turun naik. Investasi properti itu harganya stabil katanya. Naik terus, beda sama investasi yang saya biasa lakukan kayak investasi saham gitu yang fluktuatif sih. Dan viewers, untuk lebih memeriahkan acara, dalam acara ini juga berlangsung mini trunk show koleksi dari Kimberly Tandra. Untuk acara ini aku membawa koleksi brand aku ke New York Fashion Week. Jadinya ada 4 look untuk hari ini. Buat saya sebagai anak yang baru berumur 24 tahun ya, di mana dia sudah sampai ke New York Fashion Week, itu adalah satu prestasi yang luar biasa yang boleh kita banggakan sebagai anak bangsa. Apalagi dia mengangkat tema-tema budaya. Dan itu menurut saya itu satu, kalau saya bilang itu adalah bagaimana kita mengatakan satu, apa sih namanya kalau bukan anak bangsa yang peduli, itu buat saya adalah satu aset yang harus kita banggakan. Karena mereka mengangkat tema-tema budaya bangsa. Oh, baju Kimberly itu couture, jadi hanya satu piece setiap desain, dan desainnya tuh sangat-sangat spesial karena terinspirasi dari bunga-bunga lokal, lalu dijahit dengan handmade, semuanya dibordir satu persatu dengan detail. Jadi saya bangga sekali kita punya desainer lokal yang bisa levelnya sampai New York Fashion Week. Dan itu diundang langsung, dia bukan mensponsori dirinya sendiri, jadi saya bangga sekali. Thank you so much for inviting me. Dan seksi talk show dilanjutkan dengan sesi talk show bersama Kimberly dan Stylish High End Magazine. Dan kegiatan ditutup dengan sesi pembagian hadiah pemilihan Best Dress. Jadi waktu beli batik ini itu terkesan karena pengrajinnya itu menceritakan bagaimana bangsa kita tuh melawan penjajah. Jadi diceritakan di sini mereka naik kuda, lalu membawa bambu runcing, lalu ada para penjajah dari Belanda. Jadi itu menyentuh hati. Jadi waktu itu saya beli kain batiknya. Dari situ hanya ada di lemari saya, nggak pernah dipakai. Akhirnya suatu hari saya iseng, saya jahit jadi baju. Dan kebetulan hari ini temanya Touch of Indonesia. Jadi saya pakai dan gak nyangka banget dapat Best Dress. Terus jaketnya juga teman saya sendiri yang bikin, jadi saya bangga dengan produk lokal. High End Viewers, sesaat lagi akan kami tampilkan informasi yang tak kalah menarik. So, keep on watching and stay tuned only on High End on TV. High-end viewers, bukan hanya koleksi yang memukau dalam ajang Paris Men's Fashion Week lalu, gaya selebriti dunia yang hadir juga tak kalah menarik. Berikut kami meng-highlight beberapa di antaranya. Jonghan 17 memadupadankan double-breasted coat, trousers, and pointed toes serba hitam. Jonghan 17 bikin penggemar pangling dengan gaya tampannya di acara Saint Laurent Men's Fall Winter 2023. Tiffin, penampilan head-to-toe white outfit yang sporty ala hero fiancé Tiffin di Givenchy Men's Fall Winter 2023 membuat dirinya jadi perbincangan di sosial media. Supaya tampil beda, sang aktor menambahkan gloves sebagai accessories. Taeyang Big Bang. Sebagai Global Ambassador baru, Taeyang Big Bang turut hadiri Givenchy Men's Fall Winter 2023 dalam balutan hoodie hitam berdetail cut-off dengan denim pants dan platform shoes.
David and Chris Beckham. Father and son moment di Dior Men's Fall Winter 2023 jadi salah satu bukti jika David Beckham dan Chris Beckham senang bergaya kompak dengan set suit formal. J-Hope BTS. BTS J-Hope juga turut hadir di acara fashion yang sama dengan menggunakan coordinate outfit berwarna abu-abu berdetail pleated half skirt. Jimin BTS tetap terlihat stand out dengan kombinasi deep grey matching set, turtleneck top dan combat boots ketika duduk di barisan front row Dior Men's Fall Winter 2023. Timothée Chalamet. Street style casual diperlihatkan Timothée Chalamet saat menghadiri Loewe Men's Fall Winter 2023 show. Hari itu sang aktor sukses jadi pusat perhatian sebab Loewe Menswear Show menjadi acara mode pertama yang ia datangi tahun ini setelah hampir 3 tahun absen di karpet merah Paris Fashion Week. Ten NCT. Ten datang dengan gaya open chest top yang langsung bikin gayanya sangat statement. V-neck jumpsuit dipadukan dengan long coat dan formal shoes, itu gaya Ten di fashion show Saint Laurent. Viewers, tak terasa bahwa informasi tadi telah menutup episode High End kali ini. Kami harap acara ini dapat membawa Anda ke dalam dunia lifestyle first class. Anda juga bisa mendapatkan informasi lebih detail di majalah High End atau di official website di www.highend-magazine.okezon.com. Saya Carla Yuls, pamit undur diri dari hadapan Anda, and I'll see you next time only on High End on TV. Goodbye! Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.